Shalom para pendengar setia podcast Harapan Baru. Kembali lagi bersama dengan saya Indah Lestari. Apa kabar nih semuanya? Semoga pada sehat-sehat ya. Walaupun Bali masih agak dingin-dingin gini ya Bu Pendeta ya. Dingin-dingin tapi panas ya. Dingin-dingin tapi panas. Tapi kita berharap semuanya dalam keadaan yang sehat, sukacita, dan tentunya penuh dengan damai sejahtera. Well, today Indah Lestari tidak sendiri, ada di sebelah kiri sudah ada Ibu Pendeta yang cantik. Silakan, siapa namanya Ibu Pendeta? Halo, saya Pendeta Anak Agung Ayu Prani. Ya, jadi di sebelah kiri Indah sudah ada Ibu Pendeta Anak Agung Ayu Prani yang akan menjadi rekan di dalam berdiskusi pada hari ini ya Bu Pendeta ya. Nah, para pendengar setia podcast Harapan Baru, Bali ini makin kesini kayaknya makin macet ya Bu Pendeta ya. Makin macet ya, tadi kesini juga kita macet ya. Betul, kayaknya mau di jam berapa aja tuh Bali tetap aja macet gitu kan. Dan ini juga sering membuat kita menjadi suka lewat-lewat jalan pintas gitu supaya segera sampai ke tujuan. Karena kalau misalnya udah sekali kena macet, apalagi itu stuck biasanya nggak gerak nih. Apalagi itu di daerah-daerah Denpasar, daerah Badung itu, sampai ke Tabanan sekarang sudah Bu Pendeta. Sudah mulai macet Sudah ya? mulai macet sekarang. Mana-mana berarti. Betul. Nah, berbicara tentang jalan pintas nih, kita sebagai manusia suka tuh kalau misalnya sempat sampai gitu ya Bu Pendeta ya. Tapi itu hanya harusnya berlaku dan membantu ketika kita sedang on the way ke satu tujuan, kan begitu ya. Nah, pada hari ini nih tema kita tuh ada jalan pintasnya juga. Oh iya. Tapi yang kita akan bahas adalah mental jalan pintas. Supaya para pendengar setia podcast Harapan Baru nih mendapat gambaran sih kita akan bahas apa sih ke depannya ini. Silakan Bu Pendeta. Iya. Mental jalan pintas gitu ya. Wah, menarik ini ya. Ternyata bukan hanya perjalanan aja atau traveling saja yang melewati jalan pintas untuk bisa lebih cepat gitu ya sampai ke tempat tujuan, tetapi dalam menjalani kehidupan dengan berbagai liku-liku pergumulannya kita juga seringkali mencari jalan pintas gitu ya, shortcut. Sekarang kan sudah banyak shortcut itu ya. Dan ternyata di dalam kehidupan juga kita seringkali mencari jalan pintas. Gimana caranya supaya bisa cepat, prosesnya tidak lama, tidak melelahkan, tetapi hasilnya bagus gitu ya. Jadi itu sebuah realita. Sehingga mulai muncullah berbagai temuan kreativitas yang bisa menjawab segala harapan-harapan orang di masa sekarang yang ingin selalu cepat gitu ya. Ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita berada di tengah-tengah zaman yang super cepat, super dahsyat gitu ya. Kita berada di era yang membuat kita memang dituntut untuk bisa super cepat gitu. Hidup orang sekarang itu kan dari screen to screen ya. Kita terbiasa bosan dengan satu, kita bisa dengan mudahnya berpindah gitu. Jadi kayak misalnya nonton kita nggak suka, udah kita balik screen udah scroll terus gitu ya. Jadi sehingga itu mempengaruhi kehidupan kita dan seterusnya mempengaruhi karakter seseorang, mempengaruhi mental seseorang. Ketika kita bosan pada satu hal, kita mau berpindah kepada hal yang lain tanpa mau berproses untuk melihat ini satu hal yang tadi belum beres loh gitu. Jadi kita dengan mudahnya untuk berpindah, dan hal itu sudah merebak ke berbagai golongan usia ya, mulai dari orang dewasa, orang tua, sampai ke anak-anak, bahkan bayi-bayi gitu. Sehingga kita melihat kenapa sekarang ada banyak bayi tantrum. Oh, tantrum, bayi juga bisa tantrum sekarang ya. Iya, mau minta apa nangis dulu gitu kan. Karena ya dia juga udah terbiasa dengan screen yang kalau dia misalnya nggak cocok, udah dia tinggal pindah. Jadi kalau dia nggak mau apa dan dia nggak diturutin sama orang tua, ya dia akan ngamuk gitu. Karena selama ini dia sudah terbiasa dengan berbagai kemudahan yang apa-apa dia bisa dapat. Gitu. Dan selalu dapat. Bukan hanya anak-anak, dewasa juga ada yang tantrum. Ini beberapa waktu lalu ada ibu-ibu cerita gitu ya. Jadi bapaknya ini baru mulai seneng salah satu aplikasi ini ya, seneng, wah tiap hari, hampir setiap hari main. Sehingga lagi lupa semuanya, lupa tanggung jawabnya untuk bekerja, lupa sama keluarga, lupa sama istri, anak-anak, cucu gitu. Lupa, jadi ibunya tuh kayak ngeluh gitu ke saya. Cerita, wah ternyata memang perkembangan zaman di satu sisi menolong banget gitu, tetapi ternyata itu lama-lama membentuk mental seseorang. Kita nggak lagi mau yang menikmati sebuah proses gitu. Apalagi sekarang ini ya ada sistem AI itu ya, yang kecerdasan buatan yang membuat orang itu gampang sekarang. Mulai dari buat apa bisa kita ya, buat tugas sekolah, tugas kuliah, skripsi.
tesis gitu ya, apa saja untuk laporan-laporan kerja. Jadi kalau sudah minta abang AI yang buatin bisa gitu dengan mudah. Jadi sepertinya sekarang kemampuan otak kita udah digantikan dengan robot. Lama-lama kan otak ini katanya kalau nggak dipakai lama-lama akan menurun fungsinya ya. Akan jadi tumpul. Iya, akan jadi tumpul gitu. Fungsinya juga menurun. Nah, kalau semua sudah dikerjakan oleh robot gitu ya, sistem seperti itu, tanpa disadari kita sedang dibentuk menjadi pribadi yang dengan mentalitas jalan pintas gitu. Orang sekarang nggak terlalu peduli sama proses, yang penting hasil gitu. Orang nggak peduli dengan jerih lelahnya. Kalau dulu kan wah kita berproses gitu ya, untuk mendapatkan sesuatu harus nabung dulu. Kalau sekarang udah bisa pay later. Dan menurut saya ini berbahaya gitu. Jadi ini kalau kita nggak peka untuk melihat ini sebuah tantangan dalam artian iman juga, ini sangat bahaya. Oke, jadi kalau dari yang disampaikan sama Ibu Pendeta dari sekarang tuh kecenderungannya orang tuh nggak mau ribet gitu ya. Maunya kalau bisa gampang ngapain susah gitu kan ya Bu Pendeta ya. Dan tentu pengennya tuh nggak usah lah aku capek-capek tapi aku dapat apa yang aku mau. Ibarat kalau di investasi tuh maunya low risk tapi high return, which is sesuatu yang sebenarnya tidak memungkinkan untuk terjadi, nggak bisa gitu. Memang mau makan mie instan aja direbus dulu kan gitu ya. Kemudian kalau hal-hal yang mungkin berbau instan di dalam kehidupan kita aja pun ada prosesnya dulu sebelum kita bisa nikmati kan gitu ya. Tapi memang dengan mobilisasi yang tinggi, kecerdasan buatan dan teknologi yang menuntut kita semakin cepat, itu membuat kita lupa bahwa proses itu matters. Kita tidak hanya berbicara tentang hasil, tapi juga ada proses yang perlu dihargai, dan proses itu yang juga membuat kita justru menjadi bertumbuh nggak sih Bu Pendeta ya? Karena dengan proses itu kan kita orang nggak mau berproses tuh karena nggak nyaman nggak sih Bu Pendeta? Karena nggak siap ya, nggak siap kan rasanya nggak enak kayaknya gitu berproses gitu kan. Tapi justru Indah percaya bahwa ketika kita berproses gitu ya, ketika kita melewati sebuah tangga demi tangga untuk naik gitu, kita tuh lagi hidup gitu. Kita nggak kayak robot yang udah dapat enggak gitu. Kita merasa bahwa oh iya kita hidup, kita sedang tidak nyaman, dan disitulah justru kita sebenarnya sadar bahwa kita tuh bertumbuh nggak sih Bu Pendeta? Nah sekarang apakah semua orang mau tiba-tiba jadi pohon tinggi besar tanpa mereka mulai dari biji kecil kan gitu kan tidak mungkin. Betul. Orang pohon Jepun yang udah gede aja ditanam banyak banget syaratnya kan gitu ya Bu Pendeta ya. Apalah lagi kita gitu sebagai manusia. Seperti yang digambarkan tadi sama Bu Pendeta, kita sama-sama sadar bahwa ternyata zaman di sekitar kita ini secara tidak sadar menuntun dan membentuk kita untuk memiliki mentalitas jalan pintas, dan ini ternyata kalau dibiarkan tuh berbahaya. Karena ya Indah juga tidak bisa membayangkan sih kalau kita dari kecil terbiasa nih dengan mental jalan pintas nih gedenya tuh gimana gitu, kayak gimana nanti ya gitu. Karena kan tunggu bayi-bayi ini gede. Bayi-bayi zaman sekarang tunggu gede. Lama dong. Nenek kakek gitu. Kita akan lihat mereka seperti apa gitu. Karena kan ketahanan kita terhadap sebuah proses dan masalah itu kan berpengaruh besar ya tadi. Seperti yang Bu Pendeta sampaikan. Nah, hidup kita tuh kalau semakin ke depan ini dengan segala kemudahan ini berarti kompetisinya bukan lagi dengan sesama manusia loh. Ini sama robot. Bukankah itu mengerikan gitu loh. Kalau kita nggak bener-bener memilah bagaimana dampak di sekitar kita tuh, kita kayak udah siap babai kalah gitu nggak sih Bu kalau sama komputer? Orang tadi Bu Pendeta bilang bikin skripsi AI bisa, bikin tesis AI bisa, ya ngapain ada manusia kalau begitu? Kan gitu. Wah, nah sekarang kalau misalnya dengan kondisi yang terjadi seperti itu ya, sehingga membuat kita tuh apa-apa maunya tuh cepet, pintas, sukses. Nah, bisa nggak digambarkan atau dijelaskan lebih dalam lagi Bu Pendeta, apa sih sebenarnya bahaya-bahayanya? Kalau tadi kan kita hanya melihat sepintas nih, kayak lebih ke karakter kita gitu ya. Apakah ada lagi yang lebih berbahaya yang mungkin menusuk? Tadi kalau sempat Bu Pendeta sampaikan keimanan kita nih, gimana jadinya dengan mental jalan pintas ini Bu Pendeta? Iya, kalau kita melihat bahayanya ya pasti akan menjadi generasi yang rapuh gitu ya, yang tidak tahan uji. Sebab setiap kali mendapat tantangan atau ujian kita berusaha untuk menghindar, cari screen yang baru gitu. Kita tidak mau untuk menghadapinya atau memilih menghindar. Kita tidak mau berproses di dalamnya, kita tidak mau merasakan sakitnya, susahnya, menderitanya sebuah proses gitu ya. Akibatnya ketika bertemu sesuatu yang
tidak mungkin misalnya untuk dihindari gitu, udah mentok banget nih, maka disitulah kemudian ia akan hancur gitu. Contohnya aja ada beberapa kasus ya belakangan ini yang sering kita mungkin saksikan di media sosial, kasus bunuh diri untuk kalangan anak muda gitu, dengan berbagai motif gitu, misalnya bullying di sekolah, judi online yang sudah mulai, yang kemarin beta sempat juga gini, dia punya utang 300.000 karena judi online kemudian gantung diri anak itu gitu. Kemudian kasus percintaan, studi dan lain sebagainya. Kalau sebenarnya kita lihat ini masalahnya itu enggak yang gede-gede banget gitu, enggak, masih bisa dihadapi, masih bisa kok gitu dihadapi, masih ada jalan keluarnya kok gitu, bukan akhir dari segalanya gitu. Tapi ya kembali karena sudah terbiasa dengan jalan pintas, akhirnya nggak bisa berpikir panjang gitu. Itulah yang tadi beta maksudkan, bahwa ketika pemahaman akal budi pikiran kita sudah terbatas gitu, oleh karena keseringan kita mencari jalan pintas, akhirnya kita terbiasa seperti itu, mentalnya jadi seperti itu, dan ini sangat berbahaya. Kita harus melihat bahwa segala sesuatu di dunia ini berproses ya gitu. Indah tadi sudah sampaikan juga, buat mie instan aja ada prosesnya, 3 buka menit dulu iya berapa menit harus dimasak gitu, apalagi kehidupan gitu. Sejak awal mulai kehidupan di dalam kandungan, kita nggak bisa setelah pembuahan langsung jadi langsung lahir gitu, enggak. Ada 9 bulan proses, dia mulai berkembang, mulai tumbuh, semakin dewasa, kemudian setelah lahir juga ada proses, nggak bisa langsung dia jalan dan lari langsung sarjana gitu. Nggak serem sih kalau yang itu Bu Pendeta. Jadi ada proses pertumbuhan secara fisiknya, pertumbuhan otaknya, jadi semua ada di dalam proses. Alam juga berproses dengan adanya musim itu ya. Allah pun juga berproses ketika menciptakan dunia ini. Jadi 6 hari lamanya Tuhan Allah bekerja. Artinya bahwa proses itu sesuatu yang natural kok gitu. Jadi kita nggak perlu takut berlebihan. Jalani saja, asal jalannya itu benar gitu loh. Jadi proses itu jalani saja, dengan jalan yang benar nanti pasti kita akan ketemu gitu. Nah, proses inilah yang penting, karena itu proses ini kita bisa lihat juga sebagai bagaimana kita menikmati kuasa Tuhan, bagaimana kita menikmati penyertaan Tuhan. Kita menyadari bahwa di dalam proses itu Tuhan menolong, Tuhan menghapus setiap air mata kalau ada air mata gitu ya. Tuhan menghibur ketika kita sedih, Tuhan memberi kita kekuatan ketika kita lemah. Jadi ketika kita berada pada suatu titik, kita akan menyadari bahwa Tuhan menyertai saya sampai titik ini gitu. Kalau sekarang semuanya kita cari jalan pintas, artinya semua kita bisa kita kerjakan, kita nggak akan pernah merasa ada pribadi yang menolong kita gitu. Saya bukannya anti teknologi ya, saya juga pakai itu dan banyak menolong juga gitu. Di satu sisi memang positif, tetapi di sisi yang lain kalau kita nggak peka untuk melihat bahwa sekarang kita sedang diarahkan kemana sih. Kalau kita melihat perkembangan teknologi sebagai sesuatu yang baik, yang menolong kita di dalam banyak kehidupan, oke, tetapi jangan lupa bahwa di balik semua itu ada Tuhan yang selalu terlibat. Jadi supaya jangan sampai jalan pintas itu kemudian membuat kita menjadi lupa bahwa ada Tuhan yang selalu menopang kita. Iya, ternyata dampak dari mental jalan pintas ini itu berbahaya sekali ya bagi kehidupan kita secara pribadi. Rapuh gitu ya. Rapuh ini bukan sesuatu kondisi yang mudah sih sebenarnya Bu Pendeta. Karena kan sekarang Indah yakin dan percaya banyak banget nih di seliweran di sosial media bilang bahwa generasi strawberry, generasi alpha atau Gen Z mungkin itu adalah generasi yang rapuh. Banyak banget HRD nih yang biasanya ngomong kayak, aduh aku nggak bisa deh nih, mental healthku tuh tidak baik bekerja di sini gitu ya. Dan itu ternyata menjadi salah satu dampak dari mental jalan pintas yang sudah tertanam sejak dini gitu ya. Dan Indah sendiri pun punya adik yang terpaut jauh gitu ya Bu Pendeta, dan Indah melihat ya memang gampang banget sih nyerahnya gitu. Padahal itu bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dilewati gitu ya. Seperti misalnya sekarang masalah studi deh. Belum juga nyoba udah bilang nggak bisa. Iya tuh. Iya, itu salah satu contoh mental jalan pintas. Belum juga nyoba, baru dilihat aja nggak bisa gitu, langsung nanya gitu. Kan kita gemes ya ngelihatnya gitu ya Bu Pendeta kan. Belum lagi juga ada banyak sekali tentang percintaan gitu, baru merasa aduh. Sekarang tuh kayaknya yang laku lagu galau deh Bu Pendeta. Bukan lagu-lagu pujian penyembahan, enggak, kayaknya mereka perlu divalidasi kegalauannya gitu. Karena mereka merasa bahwa aduh aku tuh galau, kamu tuh nggak ngerti, kayak macam-macam gitu. Banyak sekali sekarang generasi yang merasa bahwa
Jadinya dengan mental jalan pintas ini menurut Indah, mereka tuh lebih membesarkan dan fokus terhadap masalah jadinya, bukan terhadap solusi yang bisa dikerjakan untuk keluar dari masalah tersebut gitu. Betul. Padahal kalau mau dikerjain per solusi, istilahnya naik per satu tangga, nyampe juga kok gitu loh. Dan yang paling sedih itu adalah memang semakin kesini semakin banyak ada bullying, kemudian bagaimana kita menggampangkan pola hidup lah. Jadi kan konsumerisme tuh kayaknya semakin meningkat juga ya Bu Pendeta dengan berpikir jalan pintas ini. Supaya dia terlihat keren, maka jalan pintasnya adalah Shopee Pay Later deh. Terserah nanti urusan bayarnya, yang penting barangnya saya pakai dulu kan gitu. Kemudian terserah deh nanti perkara judi online, yang penting saya happy dulu ngerjainnya gitu kan. Tanpa kita sadar bahwa kita sedang menurunkan value diri kita dengan kita melakukan hal-hal yang seperti itu gitu. Kadang-kadang kalau dipikir judi online gajimu habis ke sono gitu, kalau coba ditabung gitu kan, mungkin akan dapat sesuatu hal yang lebih Tapi baik. nggak mikirnya sampai ke situ. Enggak, kan? mereka hanya memikirkan bahwa ini tuh seru, adrenalinku tuh terpacu gitu. Dan apalagi kalau sempat menang Bu Pendeta, wah Jadi ketagihan itu, bener ketagihan banget itu. Dan sekali doang. Iya. Dan tentunya ini menjadi hal yang tidak hanya rapuh secara karakter, tapi juga ada possibility menjadi rapuh secara iman. Karena kan memang kita hidup di dalam Tuhan tuh bukan hidup yang instan ya. Pendeta ya, kan kita juga berproses. Orang bangsa Israel aja keluar dari Mesir perlu waktu. Betul. Dan ketika mereka tegar tengkuk, jadi kali berapa tuh dari waktu yang seharusnya, kan seperti itu. Berarti kan Tuhan kita adalah Tuhan yang mencintai proses. Betul. Yang mau kita berproses, yang mau kita belajar, yang mau kita bertumbuh supaya kita jadi tahan uji gitu kan. Karena emang hidup kita isinya ujian aja. Kalau kita nggak tahan uji, saya juga nggak paham gimana rasanya hidup. Betul. Dan ketika hari ini kita bersama-sama sudah melihat realitas zaman yang sebenarnya itu satu sisi benar yang disampaikan Bu Pendeta, itu menolong, sangat menolong dengan kemudahan teknologi. Tapi ketika kita tidak memilah apa yang ditawarkan oleh zaman, itulah titik di mana kita bisa kehilangan segala hal-hal yang seharusnya kita tetap jaga dan kita tetap lestarikan. Dan sebagai anak-anak Tuhan nih Bu Pendeta ya, apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita ini udah terbiasa dengan mental-mental jalan pintas nih, ketika ada cobaan-cobaan, mungkin kita ngerasa kayak aduh Bu Pendeta belum baru cobaannya, hai baru gitu kayaknya udah nggak bisa gitu duluan gitu. Kayaknya gimana sih supaya kita itu bisa menghadapi proses-proses hidup yang mungkin nggak semuanya berat. Indah yakin dan percaya tidak semuanya akan berat. Ada aja sih proses-proses hidup yang mungkin ringan atau biasa-biasa saja gitu. Gimana sih Bu Pendeta supaya kita tuh nggak jadi generasi yang rapuh, yang mudah sekali menyerah, kemudian dikit-dikit ke shortcut aja boleh nggak Tuhan? Gitu. Padahal kalau di sekolah minggu dulu lagunya di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Nggak ada shortcut. Nggak ada shortcut itu, gitu loh. Kok sekarang minta shortcut gimana caranya Bu Pendeta? Nggak ada di gambar. Kayaknya yang lebar api jiwamu mati, yang sempit suci hidup berglori gitu. Which is jalan sempit emang lebih susah sedikit, gitu. Apakah shortcut ada di tengah-tengahnya Bu Pendeta? Tidak sih ya. Ya makanya generasi-generasi yang dulu yang tahu lagu ini ya pasti hanya memahami dua pilihan itu. Jadi lebih bisa menikmati prosesnya. Nah, supaya rekan-rekan dan juga pendengar setiap podcast Harapan Baru ini bisa ke-refresh gitu ya Bu Pendeta, ataupun termotivasi untuk tidak mudah menyerah dan menyadari bahwa memang hidup itu jalannya kalau enggak yang besar ya kecil, udah gitu tinggal pilih, nggak ada shortcut kayak mau ke Canggu, nggak ada gitu. Iya, untuk teman-teman yang mungkin sekarang berada di proses yang berat ya, saya mau mengingatkan aja bahwa semua orang itu pasti pernah melewati pergumulan. Jadi nggak ada manusia hidup di dunia ini yang nggak pernah menghadapi pergumulan, dan pergumulan itu bisa membawa kita pada sebuah proses yang berat. Saya mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang tentu sangat menguatkan kita ketika kita berada di titik-titik terendah kehidupan. Dalam Yesaya 42 ayat 3, firman Tuhan katakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Sekalipun saat ini mungkin teman-teman ya, saudara-saudara ada di dalam situasi yang berat, berada di dalam proses yang gak mudah gitu ya, yang mungkin kita beda-beda ya, beda zaman, beda cara kita melihat pergumulan. Mungkin sekarang saudara terjatuh gitu, hidup saudara itu seperti buluh gitu ya, seperti buluh, tahu ya buluh ya, bambu yang terkulai gitu, seperti pudar yang seperti sumbu yang pudar nyalanya, yang kayaknya mau nyala, kayak mau mati gitu. Tetapi percaya bahwa
Tuhan akan menolong dan mengangkat saudara di titik di mana seharusnya saudara berdiri. Kuncinya adalah tekun dan terus mengandalkan pertolongan Tuhan. Jadi ketika sekarang mungkin prosesnya saudara ada di bawah, ya nikmati proses itu, jangan khawatir, jangan takut. Jangan terlalu mencemaskan jalan kita yang di depan. Aduh, bisa bangkit lagi nggak ini? Itu ya, kayak tadi contohnya itu, belum memulai kadang kita aduh nggak kuat nih, nggak bisa nih gitu. Nggak perlu terlalu banyak khawatir, Tuhan bersama kita, dan seberat apapun jalan di depan yang harus dilewati, Tuhan itu bersama kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 juga Tuhan firman Tuhan ingatkan kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia memelihara kamu. Jadi ini kan sebuah kabar yang sangat baik gitu. Sekarang dalam pergumulan proses yang berat ini saya khawatir, saya takut, saya cemas, saya berada di titik yang paling bawah gitu. Tapi firman Tuhan katakan serahkan itu, Ia memelihara kamu. Bukannya ini sebuah angin segar. Artinya bahwa di dalam proses itu Tuhan ikut berproses bersama dengan kita, sehingga kita gak sampai putus asa, tapi selalu ada pengharapan. Oleh karena itu kembali tadi, kalau kita harus melewati proses itu ya gak apa-apa, itu sesuatu yang natural gitu. Ikutin aja dan Tuhan ada bersama dengan kita di dalam proses itu. Iya, jadi kalau misalnya buat setiap kita yang sedang menghadapi pergumulan hidup gitulah ya, entah itu berat, entah itu yang ringan, percayalah bahwa sebenarnya kita tuh nggak sendiri ya Bu Pendeta ya. Dan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan gitu ya, kita kalau dengar janji-janji manis itu kan senang. Ini janji manis yang dari Tuhan yang sudah terbukti ribuan tahun dan tetap sama janjinya sama setiap kita, bahwa kita nggak ditinggalkan sendiri gitu. Bahkan dia bilang kan, ini ada lagunya, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Kan ada lagunya. Maka kita, kalau Tuhan yang menciptakan kita aja sesayang itu sih sebenarnya sama kita ya. Ketika kita terjatuh, kita terkulai itu nggak sampai kita dipatahkan sama Tuhan. Ketika Indah ingat sekali ada salah satu waktu kita sekolah minggu dibilang kalau kita jatuh tuh kita nggak sampai terantuk gitu loh. Dan itu yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengandalkan Tuhan. Nah PR-nya adalah kalau kita nggak ngandalin Tuhan tuh gimana Bu? Kayaknya jatuh terus apa hidup kita? Apa terkulai terus hidup kita? Jangan-jangan ini. Ya kita gak akan bisa melihat dan merasakan gitu bahwa Tuhan beserta dengan kita. Ya kita akan terpuruk di dalam kekhawatiran itu. Dan itu gak enak banget sih. Gak enak banget ketika kita terpuruk dan terkungkung di dalam perasaan-perasaan khawatir, takut, tidak senang. Itu tuh sangat tidak menyenangkan. Itulah yang akhirnya membuat orang mengambil keputusan-keputusan pintas gitu. Kayak tadi ya misalnya bunuh diri, atau akhirnya mencuri atau korupsi, karena udah merasa mentok ini gitu. Kecuali kalau dia menyerahkan, kan tadi, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Oh kamu mentok nih di sini, kamu bisa lewat sini loh, walaupun celahnya kecil banget nih, kamu bisa kok masuk lewat sini. Tapi ketika kita nggak melibatkan Tuhan, ya udah mentok, walaupun jalan gede di sebelahmu, kamu nggak akan bisa lihat. That's the problem. Iya. Kadang kita, Roh Kudus ada dalam diri kita, itu yang akan mengarahkan kita untuk melihat, oh ini jalan baru, ini jalan baru yang Tuhan buka. Sebenarnya tidak ada salahnya kita memvalidasi bahwa kita tuh tidak sanggup. Itu hal yang baik ketika kita sadar kita nggak sanggup ya Bu Pendeta. Tapi jangan membiarkan diri dikuasai oleh ketidaksanggupan itu ataupun ketakutan dan kekhawatiran itu. Karena anak-anak putus asa. Iya, karena anak-anak zaman sekarang kan ini biasanya bilang, kan nggak apa-apa Kak validasi rasa sedih, rasa marah, rasa takut. Ya nggak apa-apa. Memang kamu perlu sadar bahwa kamu tuh marah, takut, tidak sanggup, untuk kamu tahu bahwa kamu perlu pertolongan kan gitu. Dan juga tadi disampaikan sama Bu Pendeta bahwa kita tuh nggak perlu khawatir gitu ya, dan kita nggak perlu takut, karena seingat Indah itu pernah disampaikan waktu sekolah minggu bahwa ada 365 kata jangan takut dalam Alkitab. Which is setiap hari nggak boleh takut sebenarnya, karena setiap hari ada jangan takut yang baru yang Tuhan berikan, janji baru yang Tuhan berikan. Nah masalahnya kita sering banget begitu Bu Pendeta, takut duluan gitu. Padahal ada di dalam firman Tuhan yang berkata bahwa cobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu, dan di dalam Yesus itu ada jalan keluar. Nah yang diingetin itu cuma yang bagian atasnya doang, yang bawahnya bagian dalam Yesus ada jalan keluar itu orang-orang sering lupa gitu loh. Jadi mereka cuma enggak kok, aku bisa kok. Padahal sebenarnya ketika kita sedang berproses nih, kan orang berproses nggak gini doang nih, nggak grafiknya nggak naik doang gitu kan ya Bu Pendeta. Kadang begini, kadang tiba-tiba turun, kadang-kadang naik lagi, kadang-kadang turun lagi kan gitu. That's how we do living. Gimana kita hidup gitu. Nah di dalam
hidup yang seperti itu nih, yang naik turunnya tuh agak menyeramkan kadang-kadang. Memang diperlukan, yang sampaikan Bu Pendeta tadi adalah tentang ketekunan dan pengandalan kita terhadap Tuhan. Karena kalau sebagai manusia kayaknya nggak mungkin sih Bu. Pusing kayaknya kalau hidup kayak gitu mengandalkan kekuatan sendiri ya. Capek banget pasti. Betul. Dan memang akan jadi kalau bahasa kerennya sekarang burn out, overwhelm gitu. Iya, sekarang kan orang memang lebih sering begitu. Jadinya memang pada akhirnya membuat kita memilih untuk ya udahlah cara yang cepat aja deh gitu. Karena kita ternyata jangan-jangan selama ini mengandalkan kekuatan sendiri. Makanya kita jadi cenderung udahlah jalan pintas dia, orang kekuatanku terbatas. Ya memang manusia kekuatannya terbatas. Tapi kita punya Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang tidak terbatas kan gitu. Dan tadi kita sudah bersama-sama tahu kalau kita menghadapi pergumulan berarti itu nggak perlu takut karena ada penyertaan luar biasa. Nah sekarang nih kalau semisalnya Bu Pendeta nih kita udah nggak sengaja banget nih, sudah terbentuk banget, sudah terfilter banget, sudah ngerasain banget punya mental jalan pintas. Nah gitu. Apa sih yang perlu kita lakukan supaya kita bisa pelan-pelan menjauhkan diri atau menyembuhkan diri dari mental ini? Dan kalaupun misalnya ada yang belum terjangkit, bahasanya kayak bahasa orang kena sakit gitu ya. Kalau di antara kita mungkin ada yang belum sampai ke tahap itu, gimana sih caranya supaya kita tidak sampai memiliki mental jalan pintasnya? Karena kalau dari pembahasan kita tadi itu, seringkali kita nggak sadar kita punya itu, dan kita sedang menghidupi dan melanjutkan dan mentransfer itu ke generasi-generasi di bawah kita, which is itu sangat berbahaya, ya kan? Gimana sih cara pendeta? At least kalaupun kita pernah dan ada di posisi itu berhenti di kita, itu gimana cara pendeta? Oke, ya seperti yang kita sudah percakapkan dari awal tadi ya tentang proses gitu. Kita harus belajar untuk berproses, karena melalui proses itu mental kita juga akan dibentuk menjadi tahan banting atau dalam bahasa Alkitabiahnya tahan uji gitu. Belajar untuk tidak menghindari tantangan-tantangan yang ada sekalipun itu mungkin susah gitu bagi kita, sekalipun itu berat gitu. Sebaliknya bagaimana kita berani untuk menghadapi setiap tantangan dan melihat itu sebagai sebuah anugerah yang bisa dibanggakan. Nah, ini poin yang penting. Jadi bagaimana kita bisa melihat tantangan-tantangan pergumulan hidup itu sebagai sebuah anugerah yang Tuhan izinkan untuk membentuk kita gitu. Tanpa tantangan itu kita nggak akan pernah bisa sampai di titik ini gitu. Jadi melihatnya dibalik, bukan harusnya hidup ini mulus-mulus saja gitu, tetapi di dalam tantangan, ternyata sampai di sini bukan aku yang hebat loh, tapi Tuhan yang hebat loh melewati jalan yang tidak mudah ini. Nah firman Tuhan juga katakan di dalam Roma 5 ayat 3 bagian B sampai ayat 5 bagian A. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan, ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Jadi jelas untuk sampai kepada pengharapan itu harus berani melewati proses. Jadi proses itu bagaimana melihat tantangan, kesengsaraan misalnya, bagaimana kita tabah, sabar di situ, bagaimana bisa menjadi pribadi yang tahan uji. Setelah tahan uji itu baru nanti akan melihat sebuah pengharapan yang besar, pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Kristus. Seperti halnya kita naik tangga gitu, dari bawah satu persatu kita tapaki gitu. Semakin ke atas memang kakinya akan terasa semakin lelah gitu ya. Capek naik tangga. Semakin gemeteran gitu kan. Tapi kalau kita berhenti ya nggak akan sampai di atas itu. Artinya ya kita nikmati proses itu. Kalau misalnya membuat kita harus berhenti sejenak untuk menata kembali kaki kita yang gemeteran, ya nggak apa-apa. Tapi setelah itu kan lanjut. Itu adalah sebuah proses. Dan ketika sudah sampai di ujung, di puncak, kita akan menikmati, wih ternyata banyak anak tangga yang bisa aku lewati ya. Gitu. Jadi akan menjadi sebuah kebanggaan sendiri. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semua, mari kita belajar untuk menikmati setiap proses yang ada dari kehidupan ini agar kita tidak menjadi anak-anak yang punya mentalitas jalan pintas gitu. Sekalipun dunia mungkin menawarkan banyak shortcut ya, kita perlu memilih dengan hikmat jalan mana yang paling benar untuk kita lalui agar kita sampai pada Kristus. Kan itu yang menjadi tujuan akhir kita kan, untuk kita bisa sampai pada Kristus di dalam kerajaan Allah. Kalau semua jalan pintas kita ambil dan kemudian jalan pintas itu tidak untuk membawa kita kepada Kristus, kan untuk apa gitu. Cepat sampai tetapi tujuannya salah gitu. Oleh karena itu ya bagi teman-teman yang mungkin bergumul untuk ini, kita harus cepat sadar dulu pertama ya, bahwa kita sedang digiring untuk mental itu. Dan ketika teman-teman ada di dalam kondisi yang sangat-sangat ingin dalam kondisi yang mental yang memang benar-benar ingin cepat pindah, cepat dapat, cepat
mau yang mudah, mau yang enak, mau yang banyak. Ya, mulai sadari bahwa itu tidak akan baik untuk kesehatan mental kita. Iya. Tidak baik juga untuk pertumbuhan karakter kita, karena semakin kita bertambah usia, kita semua tahu bahwa kita kan menghadapi banyak sekali kompetisi dan persaingan ya Bu Pendeta ya. Kalau di sekolah kan persaingannya biar dapat juara gitu. Kalau di dalam kehidupan kita bekerja pasti ada yang namanya kompetitor, ada yang namanya kita pengen naik secara karir or anything else. Nah, kalau kita punya mental jalan pintas ini, niscaya itu akan membuat kita jadi tidak menikmati proses itu sendiri. Betul. Rapuh kita jadinya. Jadi apa-apa cepat hancur gitu. Sama dengan gelas kaca mungkin cepat banget hancur. Dan tentunya secara keimanan membuat kita semakin meragukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Padahal sebenarnya Tuhan tuh nggak kemana-mana, He's there. Tuhan tuh selalu di sana. Perkaranya kita yang menjauh gitu kan, gitu. Dan para pendengar setia podcast Harapan Baru yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita punya tantangan di dalam kehidupan kita, jangan di scroll tantangannya, dihadapi, gitu. Karena kalau kamu udah hadapi, tantangan itu tidak akan tersolve, tidak akan bisa selesai gitu kan. Dan kita juga nggak akan terbiasa menjadi tahan uji. Yes. Karena setiap ujian di scroll, ya kita nggak akan pernah tahan karena ya itu kita nggak pernah mau hadapi. Nah, sedangkan di dalam kehidupan kita yang perlu kita lakukan hanya adalah menghadapi, karena kita tidak pernah tahu ujian apa yang akan datang ke kehidupan kita. Betul Bu Pendeta? Sama dengan orang sekolah atau kuliah gitu ya. Pasti selalu ada ujiannya kan. Soalnya beda-beda tiap semester, tiap mata kuliah gitu kan. Kalau sekolah yang nggak ada ujiannya, bayangin gimana dia bakalan bisa naik ke level berikutnya. Ya, para pendengar setia podcast Harapan Baru, rekan-rekan, teman-teman terkasih, dari apa yang kita sampaikan, kita bahas dari tadi terkait dengan mental jalan pintas, itu sebenarnya adalah sebuah reminder bagi setiap kita, termasuk bagi kami berdua, untuk terus menghargai dan juga mencintai proses, karena dengan kita berproses itulah kita menjadi orang-orang yang tahan uji, kita menjadi orang-orang yang siap menang, dan kita pun menjadi orang-orang yang mewarisi berbagai hal baik di dalam hidup kita kepada generasi dan generasi di bawah kita. Karena Anda yakin dan percaya bahwa kesuksesan hidup kita tuh bukan sesuatu yang kita nikmati, tapi apa yang kita bisa beri bagi orang-orang di sekitar kita, bagi generasi di bawah kita, dan tentunya yang akan diingat orang ke depannya. Dan dari apa yang kita lakukan, biarlah Kristus yang terlihat, bukan kita gitu kan, Ibu Pendeta ya. Dan sebagai penutup dari podcast kita pada hari ini, boleh disampaikan kesimpulan nih, ataupun pelajaran-pelajaran yang kalau anak-anak zaman sekarang tuh disuruh baca esai males Bu Pendeta, tapi kalau dikasih yang poin-poin itu mereka inget banget. Mungkin bisa disampaikan secara poin-poin singkat, padat, jelas, untuk mempermudah mereka ala-ala quotes gitu lah di dalam menghadapi kehidupan mereka ke depannya. Ya, ada dua hal ya. Yang pertama, jalani setiap proses itu dengan tekun dan setia. Kemudian yang kedua, di dalam Kristus selalu ada harapan. Jadi itu aja yang harus dipegang, bahwa jangan khawatir akan prosesnya. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita sampai pada tujuan kita, yaitu kehidupan yang kekal. Amin. Dan tentunya para pendengar setia podcast Harapan Baru, kita bersama-sama berharap bahwa apa yang kita sampaikan hari ini itu tidak hanya masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri, tapi boleh dihidupi, dan juga boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dan jangan lupa untuk di-like, di-komen, di-share, dan di-subscribe juga untuk YouTube channel kita. Dan tentunya jangan pernah ragu untuk menantikan episode-episode lainnya yang tentunya akan menarik, dengan topik-topik yang menarik, dengan narasumber yang tentunya juga akan apik-apik gitu ya. Jadi we'll see you on the next podcast. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan bye-bye.